12 tahun dikhianati oleh suami dan sahabatku. Kini tidak lagi. Akan kuberikan kado anniversary terindah untuk mereka, yang akan membuat mereka masuk ke dalam jurang penderitaan terdalam. Part 2. Flashback. 2 minggu yang lalu. Gerimis tipis yang turun sejak pagi seolah menjadi melodi duka yang mengiringi kepergian pria paling berharga dalam hidupku. Sebuah nisan kayu sederhana berdiri tegak di sana, memahat nama yang selama ini menjadi pelindungku, Baskoro Adiwijaya. Ayahku, cintaku yang pertama, 5 tahun. 5 tahun aku menyaksikan kegagahan pria itu luruh. Kanker otak bukan hanya mencuri kesehatannya, tapi perlahan menghapus binar di matanya. Aku tak bisa berdiri tanpamu ayah. Tubuhku terasa lemas, menyebabkan aku terjatuh di atas gundukan tanah yang basah itu. Sabar, Al, ayah sudah tidak sakit lagi. Beliau sudah tenang di sana. Sebuah tangan kokoh merengkuh bahuku, menarikku ke dalam pelukan yang terasa begitu hangat dan protektif. Aku mendongak, menatap wajah suamiku, Radit. Radit adalah segalanya bagiku selama masa-masa sulit ini. Aku ingat betul kalimat ayah saat itu. Radit anak yang jujur dan pekerja keras, Al. Ayah tenang kalau dia yang menjagamu dan perusahaan. Terima kasih, Mas. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpa kamu. Bisikku dengan suara parau. Set, jangan bicara begitu. Aku suamimu. Al, menjaga ayah dan menjagamu adalah janji yang aku ucapkan di depan penghulu 12 tahun lalu. Kamu tidak sendiri. Jawabnya lembut. Di sisi kiriku, Nia mendekat. Sahabat karibku sejak zaman kuliah itu ikut bersimpuh di atas tanah basah. Ayahku yang membiayai kuliah Nia saat orang tuanya tidak mampu. Ayah juga yang memberinya pekerjaan sebagai sekretaris pribadi yang sangat dipercaya. Al, aku tahu ini berat. Tapi ingat ada Rania. Kamu harus kuat demi dia. Nia terisak. Suaranya bergetar hebat. Aku mengangguk lemah. Merasa sangat terharu. Malam harinya, rumah besar peninggalan ayah terasa sangat mencekam. Rania, putri kecilku yang baru berusia 10 tahun. Akhirnya tertidur pulas setelah berjam-jam menangis memanggil kakeknya. Aku bangkit dari pinggir ranjang Rania. Tenggorokanku terasa kering dan perih karena terlalu banyak terisak. Aku butuh air hangat untuk menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar Rania dan menuruni anak tangga satu persatu. Saat aku melewati lorong menuju dapur, aku melihat cahaya lampu menyembul dari celah pintu ruang kerja ayah yang sedikit terbuka. Aku baru saja hendak mendorongnya saat mendengar sebuah suara. Bukan suara isak tangis, melainkan suara tawa. Tawa yang sangat renyah dan penuh kepuasan. Akhirnya, Mas, si tua bangka itu menyerah juga. Aku pikir dia bakal bertahan setahun lagi. Ternyata kanker itu lebih cepat dari dugaan kita. Itu suara Nia. 5 tahun. Nia, 5 tahun aku harus berpura-pura jadi perawat pribadinya. Kau tahu betapa jijiknya aku harus mengganti pakaiannya atau memandikan orang tua yang sudah bau tanah itu. Kali ini suara Radit yang terdengar. Sabar, Mas. Perjuanganmu terbayar. Si tua itu sudah mati. Kita tinggal menunggu pembacaan surat wasiat besok. Suara Nia terdengar penuh dengan keculasan. Tapi, bagaimana kalau dia meninggalkan segalanya untuk Alia? Wanita bodoh dan naif itu selalu membuatku muak. Jika tua bangka itu menyerahkan semua untuk Alia, aku akan segera menyuruh Alia menandatangani surat kuasa yang berisi penyerahan seluruh harta Adiwijaya kepadaku. Ucap Radit penuh ambisi. Radit tertawa kecil. Aku sudah tidak sabar. Mas, segera setelah semua harta itu pindah tangan, kita akan tendang dia dari rumah ini. Sabar, Nia, 12 tahun kita menunggu. Beberapa minggu lagi tidak akan terasa lama. Perusahaan itu akan jadi milik kita. Dan si Alia, dia mungkin akan berakhir di rumah sakit jiwa setelah tahu suaminya dan sahabatnya telah merampas dunianya. Air mataku mengalir deras. Duniaku runtuh lebih parah daripada saat ayah mengembuskan napas terakhirnya. Ternyata, selama 12 tahun ini aku tidak sedang membangun rumah tangga, melainkan sedang memelihara ular berbisa di dalam dadaku. Selengkapnya di KBMF. Judul, Kado Anniversary untuk Suamiku. Penulis, Tianari.